warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat kepada kita dengan nikmat yang banyak tentunya. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat tersebut ya, sehingga nanti dengan kita semakin bersyukur Allah taala akan tambahi nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah rahimahumullah, disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawi ketika ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sampaikan hadis ini secara maknawi. Ya Rasulullah, kalau saya sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, saya menghalalkan apa yang Allah Ta'ala halalkan dan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, dan aku tidak akan menambahi apapun dari itu saja. Apakah saya masuk surga? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kamu bakal masuk surga. Jamaah rahimahullah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita syarat minimal kita supaya bisa masuk surga itu cuma 4 ini. Yang pertama, sholat 5 waktu ya, yang kita kenal sebagai sholat maktubah. Ini menjadi amalan yang paling utama setelah syahadat di dalam syariat Islam ini. Bahkan disebutkan pembeda antara orang kafir dengan orang muslim itu terletak pada sholat. Dalam riwayat Imam Ahmad, siapa yang meninggalkan sholat faqad kafaro, dia kafir ya, sehingga sholat 5 waktu ini tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim kecuali kalau ada uzur. Uzur di sini uzur yang syar'i, misalkan seorang perempuan karena haid dan sebagainya. Tetapi bagi seorang laki-laki tentu tidak ada uzur yang sebagaimana ada pada seorang perempuan. Nah, ini sahabat Nabi ini, beliau itu mengatakan kepada Nabi akan sholat 5 waktu saja ya, dan tidak akan menambahi dengan sholat-sholat sunnah yang lain ya. Tetapi kalau seandainya kita hanya mau mengandalkan sholat 5 waktu saja, mungkin akan dikatakan sebagai orang yang terlalu nekat ya. Kenapa? Gambarannya begini, kalau seandainya kita dikasih uang 200.000 untuk melakukan safar ke Jakarta dan biaya ke Jakarta itu 200.000, kita dikasih uang 200.000 tok, apakah kita berani untuk ke Jakarta hanya berbekal 200.000 sementara kita di sana butuh makan, butuh tempat tinggal dan sebagainya? Tentu bagi orang yang mempunyai akal yang sehat, dia tidak akan berani semacam itu. Apalagi kita perjalanannya adalah perjalanan ke akhirat ya, yang di sana kita tidak punya kenalan orang dalam, tidak ada istilah sogok menyogok, betul-betul berbekal dari amal diri kita. Tentu kita tidak akan berani hanya mengandalkan amalan sholat yang wajib saja tanpa ditambah dengan amalan-amalan sunnah ya. Maka di samping kita melakukan amalan sholat yang wajib, maka hendaknya kita tambah dengan sholat-sholat sunnah kita. Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya sholat-sholat sunnah kita itu akan menambal kekurangan yang ada pada dalam sholat wajib ya, menambal, bukan menggantikan ya. Karena sholat wajib tidak bisa diganti ya, dengan sholat-sholat yang lain ya. Maka tidak boleh meninggalkan sholat subuh yang 2 rakaat dia ganti dengan sholat sunnah 100 rakaat sekalipun dia tidak bisa mengganti 2 rakaat subuh itu ya. Maka posisi sholat sunnah di sini hanya berfungsi sebagai menambal kekurangan-kekurangan pada sholat wajib kita.
Tentu ketika kita sholat wajib terdapat kekurangan-kekurangan yang bukan pada rukun tentunya, ya, tetapi kekurangan-kekurangan mungkin tingkat kehusuan, ya, dan sebagainya. Ya, maka itu semua mengurangi nilai pahala sholat kita, maka nanti akan ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang kita kerjakan. Ya. Maka monggo bagi yang sudah istiqomah mengerjakan sholat-sholat sunnah, kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita, ya, tetap mengerjakan sholat-sholat sunnah tersebut. Yang kedua, syarat yang kedua, seorang sahabat Nabi ini akan bertanya, ya Rasulullah, ya, kalau saya sholat puasa Ramadan dan tidak akan puasa sunnah yang lain. Syarat yang kedua, puasa Ramadan tidak akan menambah dengan puasa sunnah yang lain. Ini ya sama kayak tadi, ya, perkara sholat, yakni ya jangan sampai kita hanya mengandalkan puasa Ramadan saja, tambah dengan puasa sunnah yang lain. Ya. Misalkan kita tahu ada sebuah hadis, siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dengan hadis ini tentu bagi orang yang beriman arep meninggalkan puasa 9 Dzulhijjah rasanya ya mesti eman-eman. Puasa nggo sedina pahalane bisa mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka ketika kita sudah istiqomah puasa Ramadan, maka kita tambah dengan puasa-puasa sunnah yang lain. Kemudian yang ketiga, yakni menghalalkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Artinya ya, kita melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala berikan, bebankan kepada kita, dan mengharamkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Artinya kita menjauhi semua larangan-larangan yang ada dalam syariat ini, kita jauhi. Ya, ini minimal 4 syarat ini supaya kita bisa masuk surga: mengerjakan sholat wajib, puasa wajib, menghalalkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, artinya mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala, dan yang keempat, mengharamkan apa yang Allah Ta'ala haramkan, artinya menjauhi seluruh larangan-larangan yang Allah Ta'ala larang untuk kita. Demikian satu hadis pendek ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.